Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk semuanya. Baik pujian, musik, penyembahan, ada kesaksian yang sudah disampaikan. Biar semua itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus, sebentar Engkau berkarya. Setelah melalui musik pujian dan kesaksian, firman-Mu sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Firman Allah, firman yang hidup, firman yang memberi kepastian. Amin. Firman ini yang tidak pernah berubah. Amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau memakai bejana tanah liat ini Tuhan. Tapi Roh Kudus yang bekerja melalui lidah bibir ini, supaya ketika firman ini disampaikan, ada kuasa yang bekerja. Amin. Kalau mereka yang datang kemari Tuhan, ada pergumulan-pergumulan hidup, ada yang sakit, ada yang masalah ekonomi, ada masalah keluarga dan macam-macam pergumulan yang lain. Tuhan Roh Kudus bekerja lewat firman-Mu. Mereka Tuhan dijamah. Amin. Dilawat. Amin. Dan firman-Mu itu, kalau yang sakit disembuhkan. Amin. Yang terikat dilepaskan. Amin. Ada kuasa yang besar memberkati. Amin. Bagi ekonomi, bagi pekerjaan mereka. Amin. Bagi yang hidup, rumah tangganya ada dalam masalah. Tuhan Roh Kudus yang akan membuat mereka menjadi baik. Amin. Terima kasih Pak Kari hamba. Roh jiwa tubuh ini Tuhan kuserahkan kepadamu. Pakailah untuk kemuliaan-Mu. Amin. Untuk nama-Mu saja. Amin. Ini hanya tanah liat belaka. Amin. Ya Tuhan, pagari hamba. Pagari kami yang ada di sini, keluarga kami yang sekarang ada di mana saja berada, dipagari Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja. Amin. Dan ketika mereka dalam hatinya menyebut seseorang, Roh-Mu bekerja Tuhan atas mereka. Baik ada di rumah sakit, ada di luar negeri, ada di mana saja. Roh-Mu yang bekerja luar biasa. Amin. Mari Roh Kudus, pakailah hamba serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah. Haleluya. Amin. Ya shalom. 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 Ya soteria. 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 Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan menyampaikan satu ayat saja saudara. Tadi betulan sudah disebut oleh Bu Okce. Tapi ini diperjelas betul-betul yang tertulis di sini. Ya. Apa yang Tuhan sampaikan pada malam ini. Di dalam Mazmur. Di Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Satu ayat saja. Ya. Mazmur 34 ayat 20. Demikian saudara-saudara. Dengarkan baik-baik. Kemalangan orang benar banyak. Banyak ya. Orang benar. Kemalangannya banyak. Jadi bukan kelemahan ya. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan Allah Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melepaskan dia. Siapa ini? Yang mengalami kemalangan. Siapa saja? Ya. Dari semuanya itu jamak apa saja. Kemalangan orang benar banyak. Kemalangan ini saudara-saudara berbicara mengenai penderitaan. Ya, pergumulan hidup, tantangan hidup apa saja. Ya, apa yang sekarang menjadi tantangan pergumulan saudara? Itu merupakan kemalangan. Ini kata kemalangan saudara. Ya, ada yang sakit. Ya, ada sakit penyakit, ada yang masalah ekonomi, keuangan pekerjaan, ya, dia mulai jual asetnya, tanah,
toko, ruko, gudang, ya, pabrik, apa saja yang bisa dijual. Ini termasuk kemalangan. Ada yang masalah, mereka ada pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga rumah tangganya. Ya, ada yang kurang harmonis, tidak harmonis sampai yang saya katakan, udah. Ada sampai kata-kata yang sebetulnya tidak boleh disampaikan, bercerai. Ya, tidak boleh. Ada yang masalah saudara, mereka ingin punya kandungan, punya anak. Belum ada, belum punya. Ada. Itu pergumulan tersendiri. Ada yang mengucap syukur kalau mengenai ini. Semua terserah kehendak Tuhan, kan begitu. Ada yang mereka bergumul untuk memperoleh, mendapatkan pasangan hidup dan macam-macam saudara. Ya, ada yang terikat oleh roh-roh yang saya pernah sampaikan, namanya roh lain. Ya, banyak ini saudara. Ya, roh lain. Ini kemalangan saudara, penderitaan, pergumulan hidup setiap orang, baik orang-orang yang di luar Tuhan Yesus maupun yang di dalam Tuhan Yesus. Karena di sini dikatakan, siapa yang mendapatkan kemalangan dalam ayat ini dikatakan orang benar. Dan dikatakan banyak, tidak sedikit. Ini ada kemalangan, belum selesai, ada lagi, sudah selesai, tambah lagi. Yang satu berbeda. Ini saudara-saudara, orang benar. Siapa orang benar? Jadi hati-hati saudara. Ya. Orang benar. Firman Allah mengatakan semua orang di dunia ini, siapa saja. Firman Allah mengatakan tidak ada yang benar. Kalau mereka sudah bisa beroleh predikat orang benar, karena mereka dibenarkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu orang benar. Orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dalam firman Tuhan, dalam pelajaran saudara dan saya di tempat ini, itu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu dikatakan orang benar. Karena mereka yang dulunya tidak benar, dibenarkan oleh Tuhan Yesus lewat kematian. Saudara dan saya diampuni dosa-dosanya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu orang benar. Maka itu saudara, yang di sini disebut orang benar adalah orang-orang yang hidupnya sudah penuh dengan Roh Kudus. Ini orang benar. Ya, ada kriteria tertentu saudara. Bukan sekedar menjadi agama ini, agama itu, tidak. Ya, bukan hanya sekedar saudara sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan itu saja, tetapi dikatakan orang itu harus penuh dengan Roh Kudus. 2, dan mau dibimbing oleh Roh Kudus. Ini orang benar. Dan orang benar semacam ini tetap dikatakan kemalangannya banyak. Tidak ada yang kebal. Termasuk saya. Termasuk saudara. Termasuk pendeta yang seperti apa? Tidak ada yang kebal. Dan yang sekarang kita sekarang sering mengatakan itu masalah. Masalah di dalam kehidupan setiap orang. Ya, bukan orang yang benar saja, semua. Ini orang benar. Seperti ini saudara. Contohnya saudara-saudara, ya, di dalam perjanjian lama saya beri 2. Sadrah, Mesah, Abednego. 3 orang ini. Dia orang benar. Maka saya katakan, orang benar ini tidak luput. Tidak luput dari masalah. Ya, tidak luput, jadi ada masalah. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, tetapi di dalam ayat ini juga dikatakan, ya, orang yang benar yang seperti yang sudah saya sampaikan itu. Kalau dia benar-benar orang benar, firman Allah yang kedua berjalan. Tetapi Allah Yahweh, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan melepaskan masalahmu apa saja yang saudara sedang sekarang pergumulkan. Apa itu sakit penyakit? Malam ini. Ya, malam ini.
lewat pengurapan Roh Kudus, lewat minyak yang sudah didoakan sebagai simbol dari Roh Kudus yang akan memberikan saudara dilepaskan dari sakit penyakit. Ya, makanya firman Allah pada malam ini saya beri tema dilepaskan. Singkat saja. Dilepaskan dari semuanya itu. Apa saja? Masalah ekonomi. Ya, pekerjaan apa saja. Masalah keluarga rumah tangga. Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang sanggup melepaskan saya dan saudara dari masalah apa saja. Sadrak, Mesak, Abednego tidak luput dari masalah. Karena ada pergumulan di sana. Saudara bisa baca di kitab Daniel itu. Ya, dia mau dimasukkan dalam dapur api. Tidak luput. Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi saudara lihat, Tuhan melepaskan dia bertiga itu dari dapur api. Luar biasa. Ini Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara tahu ceritanya di kitab Nabi. Yang kedua, Daniel sendiri, Nabi Daniel, di gua singa menghadapi singa-singa yang kelaparan. Tidak luput. Tidak luput. Masuk. Dia orang benar. Dia penuh roh. Dia mau dipimpin oleh roh. Tetapi saudara-saudara, tetap ada masalah. Dia dijebloskan di goa singa yang siap menerkam. Tetapi Tuhan, Allah yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan dia dari goa singa itu. Bebas. Itu dalam perjanjian lama. Banyak saudara-saudara. Perjanjian baru. Kisah para rasul. Rasul Petrus. Rasul Paulus. Silas di penjara. Dia orang benar. Dia sudah penuh Roh Kudus. Setelah peristiwa Pentakosta, penuh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Tetap ada masalah. Masuk penjara. Masuk penjara. Tetapi firman Tuhan ini berlaku. Tetapi mereka yang teraniaya di penjara itu, oleh Allah yang hidup, dia dilepaskan itu dari penjara dengan cara yang ajaib. Demikian saudara dan saya. Apakah orang benar ini sudah masuk dalam kriteria saudara dan saya? Tidak ada boleh orang yang menghakimi. Itu rahasia Tuhan. Engkau dengan Roh Kudus. Engkau dengan Roh Kudus yang akan menjawab itu. Malam ini saudara-saudara. Ya. Apa yang menjadi masalahmu? Ya. Apa saja yang menjadi masalah? Tetapi saya ingin memberikan pengajaran ini. Saya banyak bicara mengenai mujizat. Saya banyak bicara mengenai mujizat. Ya, karena pelayanan saya memang jobnya ini, saudara. Yang namanya kesembuhan dan kelepasan, itu mujizat. Bahkan kemarin, hari Rabu yang lalu, apa Minggu saya lupa, Pak Petrus mengganti HDM itu hadir dapat mujizat. Loh, yang hadir di sini dapat mujizat. Sampai seperti itu, saudara. Ya saya manut baik. Silakan aja. Loh ini loh saudara-saudara. Tetapi saudara, apakah saya salah sebagai hamba Tuhan berdoa untuk saudara yang mengalami pergumulan hidup? Kok saya masih disalahkan oleh pendeta-pendeta di luar gereja ini ya? Yang maaf, mungkin tanda petik, dia tidak memiliki karunia kesembuhan. Dia hanya memiliki karunia mengajar. 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 Tidak salah. Tuhan sendiri juga seperti itu. Tetapi jangan menyalahkan orang hamba Tuhan yang diberi karunia mujizat. Ya toh? Mestinya kan begitu. Ada kata-kata begini, saudara. Ini masuk di YouTube. Biar mereka tahu. Dia
belajar sekolah Alkitab yang lebih hebat dari saya tidak pernah belajar Alkitab. Dia seorang teolog, seorang doktor teologi ya, menyampaikan itu. Bukan gereja kita, ada. Saya membaca di Facebook, saudara. Ya, pendeta, ini dia ngomong ya, pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan mujizat itu sama dengan orang yang sakit diabetes diberi permen. Emangnya mengajar mujizat ini mau membunuh orang yang sakit diabetes? Ngerti tidak maksudnya? Saya tahu kan maksudnya itu. Orang yang mengajarkan mujizat pendeta itu sama dengan memberi permen kepada orang sakit diabetes. Orang sudah punya pabrik gula, diberi permen yang manis-manis, ayo tambah. Enggak. Iya, saya tidak membalas apa-apa, ya, karena dia menunjukkan bukan kepada saya, tapi kan universal. Tapi di situ saya melihat kembali ke firman Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Seluruh Injil silakan baca. Sampai setelah itu baca di Kisah Para Rasul dan seterusnya, di surat Rasul Paulus dan sebagainya. Semuanya itu mengajar. Kedua, di sana dikatakan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Haleluya. Ini HDM, saudara. Kalau tidak ada seperti itu, apa artinya? Gereja Isa Masih Pringgading tentu ditertawakan di sana. Apaan? Memakai nama HDM. Ya, kalau singkatannya kan kesembuhan dan kelepasan. Nggak ada orang sembuh, orang terikat tidak lepas. Datang seperti ini pulang ya sama saja, nggak ada apa-apa. Oh enggak. Ya, ini saudara-saudara. Ya, ini sudah merupakan visi gereja melalui Bapak Gembala kita. Ya, dan saya yang diminta saat itu sampai sekarang. Ya, ini masuk 15 tahun, saudara. Bulan Agustus tahun 2018. Sebab HDM dimulai dari 0 tahun 2003. Tanggal 23 Agustus tahun 2003. Dan sekarang sudah masuk 2018. Dari orang yang 7 orang, sekarang tinggal 2 orang, semua sudah pulang ke rumah Bapak. Tinggal saya dengan 1 ibu lagi. Tidak tahu ada di sini enggak. Yang waktu itu menjadi cikal bakal yang ikut di dalam pelayanan HDM. Ya, itu saudara-saudara. Saya melayani berdasarkan perintah Tuhan di dalam HDM. Enggak main-main, saudara. Juga mengenai minyak. Baby oil. Minyak tanpa alkohol. Mau minyak zaitun? Boleh. Pokoknya nggak pakai alkohol. Mau minyak kayu putih kalau tidak ada alkoholnya? Boleh. Mau minyak goreng? Boleh. Pokoknya nggak ada alkohol. Ini sudah 6 tahun. 2018. 7 tahun. Karena 2011. Dan ini 2018. Tapi awal Februari, jadi sudah lebih, saudara. Ini sudah hampir akhir Februari. Iya, saya lakukan. Tidak mudah loh. Di ADM, saya ngomong di ADM, saya tidak GR. Saya mau cerita, supaya saudara hati-hati memakai ini. Saya cerita ini bukan 1-2 orang, tapi beberapa orang. Saya tidak mau GR ya, saya beritahu lagi ya. Di ADM loh ya, saya ngomong di ADM. Saya yang diperintah di ADM. Saya lakukan dengan tanggung jawab. Ya, kenapa saya sampaikan ini, saudara? Mengenai minyak di ADM. Nanti kalau ada waktu lebih lanjut, Tuhan berkenan, saya akan mesti regenerasi ya. Nanti mungkin Tuhan beri perintah yang lain di ADM oleh orang yang menggantikan saya, Tuhan pilih, Tuhan panggil. Ya, nggak tahu saya, iya toh.
Nah ini saudara, ada beberapa sampai di Jakarta, Surabaya, di Semarang, dia ngomong sama saya. Om, Pak, ada yang Om, ada yang Pak, karena ada yang masih muda, ada yang sebaya dengan saya. Saya pakai minyak, tapi nggak ada apa-apanya. Baby oil, sama dengan Pak Eno. Saya kan tanya, itu sudah didoakan siapa? Saya doakan sendiri. Didoakan sendiri ya, aku enggak tanggung ya. Aku enggak ngerti. Malah parah saudara. Nah ya enggak ngerti. Nah bilang, lah kamu doain sendiri ya. Ya firmannya Tuhan ada kan. Ada mengenai minyak ini. Ya di Markus. Ya, Injil Markus 6 ayat 13 kan ada. Ya di Yakobus juga ada. Minyak urapan. Ya, tapi meskipun ada, ini karena ini harus hati-hati benar. Harus benar-benar harus dari Tuhan, begitulah ya. Menurut saya begitu. Ya udah. Oh, dia minta doa sama saya doain. Ya, saya doain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama loh dalam nama Tuhan Yesus Kristusnya sama. Nggak ada beda. Yang dia katanya nggak ada apa-apanya. Ketika itu dia pakai, saya perintahkan dia, sekarang kamu oleskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan biar bekerja. Dilakukan saudara. Malam itu dia menikmati kesembuhan. Haleluya. Ini loh saudara-saudara. Nanti ada itu. Keluar buku ada. Saya tidak mau GR ya. Di hadapan Tuhan saya harus betul-betul ngomong apa adanya. Jangan sampai salah. Kedua, saya mau bicara tentang kelepasan. Tadi temanya dilepaskan. Ya, siapa saja bisa memberi kelepasan. Kalau Tuhan memang perintahkan seperti itu. Saya katakan kepada orang-orang yang memang ada roh lain di dalamnya. Akibat satu, ada roh kepahitan. Ada roh kepahitan. Ya. Kedua, dia punya ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu hitam, belajar ilmu. Ya, ada misalnya ilmu harimau. Harimau aja macam-macam, ada harimau putih, harimau apa ada. Ya, punya ilmu ini. Ya, dia mengenyam ilmu. Yang ketiga, dia pernah minum air yang dimantra. Dan ya saya katakan ini adalah golongan namanya susuk. Diminum bisa, dimasukkan bisa. Ada yang diraja-raja, yang melayani semua. Ini saudara-saudara. Ada mereka yang suka main-main dengan jahe langkung. Ya ada loh. Zaman now, zaman sekarang kok masih main jahe langkung. Ini ada. Hati-hati, saya sudah melayani semua. Ketika saya melepaskan mereka yang terikat itu, saya hanya melayani kelepasan sekali untuk seumur hidup. Saya memberi waktu 1 bulan. Untuk orang-orang yang koma, orang-orang yang sudah memang Tuhan waktunya lah. Ya, 1 bulan. Jadi kalau dalam 1 bulan belum ada apa-apa, lalu dia menggunakan obat-obatan bukan medis ya, yang tadi masuk di dalam okultisme. Aku enggak tahu. Ya, tapi kalau lebih dari 1 bulan bisa lama. Enggak perlu didoain lah. Ya maunya kan cepat. Udah begitu. Iya toh. Berkali-kali saya ngomong. Ketika saya waktu itu melayani masih kondisi kuat. Sampai ke rumah sakit. Di mana saja pernah ya. Orang yang koma, hampir koma, setengah koma. Dokter mengatakan, no, nggak ada obat.
Tadi dikatakan ada yang ventilator mau dibuka, saya bilang tidak bisa. Nggak perlu dibuka. Kalau dia betul-betul bukan karena medis, karena ada kekuatan kuasa lain. Nggak perlu. Cuma saya minta sebulan, wah, di ICU sebulan ya, tadi ATM-nya digosok terus. Nah, tapi saya nggak bisa ngomong. Saya bilang ketika ada orang, Pak, besok bisa didoakan. Mau dibuka. Nggak bisa, saya nggak mau. Kamu saya doakan baru berapa? Baru 10 hari. Ya udah. Apanya yang mau dilepaskan lagi? Rohnya itu milik Tuhan. Roh manusia itu milik Tuhan. Jangan coba-coba melepaskan roh manusia, itu urusannya Tuhan. Yang saya lepaskan itu siapa? Roh lain. Yang tadi akibat seperti itu. Nah, ini supaya saudara mengerti. Ya, itu ada khusus, sebetulnya di dalam Ulangan 18 itu saya bisa, ada yang main jalangkung, ada yang main pesugihan, ya, minta pesugihan. Ada yang masalah mantra, sihir. Itu ada semua, saudara, di dalam firman dan dalam Ulangan 18. Saya sudah berapa kali, tapi nanti satu saat saya mau nyampaikan lagi. Bapak, Pak, itu perlu disampaikan lagi karena banyak juga yang baru. Nah, ya, kan seperti itu. Ini loh saudara-saudara, hati-hati. Jadi saya tidak melepaskan roh manusia, itu milik Tuhan. Hati-hati loh. Pengertiannya jangan salah. Yang saya lepaskan adalah roh lain yang mengikat, karena tadi yang saya sampaikan, beberapa yang sudah saya sampaikan. Itu saudara-saudara, hati-hati. Ya, ada yang sembuh, ada, jarang. Terus terang aja. Tapi yang sering itu geblas, saudara. Ya, jarang. Ada yang sembuh, ada. Sampai sekarang, udah 10 tahun. Ya, udah 10 tahun. Sembuh. Sampai detik ini masih hidup. Ada yang 6 tahun, 7 tahun. Ada. Masih hidup. Tapi lebih banyak yang macam-macam agama. Karena saya melayani banyak macam agama. Termasuk orang-orang yang dulu mantan pernah menjadi paranormal, pernah menjadi dukun, pernah. Jadi saya pernah melayani seperti itu dalam pelayanan saya dalam hampir 15 tahun ini. Itu waktu itu banyak sekali, saudara. Ya, sampai ke tenung segala macam lah begitu ya. Ini saudara, dilepaskan. Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada beda. Maka itu ada ayat Matius 7, saudara. Dan seterusnya sudah baca, lihat itu. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Aku sudah menyembuhkan orang sakit. Aku sudah mengusir setan. Aku sudah berbuat begini begitu. Tetapi kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Hanya engkau yang membuat kejahatan. Ini saudara-saudara. Memiliki ini jangan pakai untuk kejahatan. Jangan untuk melawan. Ya, saya pernah melepaskan orang-orang yang terikat begitu. Ya, orang yang kena tenung. Tenungnya dikembalikan kepada orang yang membuat tenung. Saya nggak mau. Saya bukan seperti itu. Saya ingin seperti apa yang Tuhan katakan. Selamatkan mereka. Selamatkan. Selamatkan jiwanya. Ya. Maka itu saudara-saudara. Di dalam pelayanan ADM harus nanti penerus saya. Dijaga benar-benar hatinya. Ya. Betul-betul mereka berjalan di dalam bimbingan Roh Kudus. Harus betul-betul dengar-dengaran. Hidup peka. Bukan pekanya rohnya saja. Tapi sampai di telinganya peka. Peka. Dengar. Suara Tuhan. Apa yang diperintahkan. Kalau itu bisa dilakukan. Saudara. Nanti sini penuh saudara. Sampai di balkon. Haleluya. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya beritahu. Perhatikan mulut saya. Saya bicara, saya perhatikan betul-betul. Saya tidak bernubuat, tapi saya punya visi, saudara. Ini HDM, penuh.
Saya melihat di dalam mata batin saya, penuh. Sampai di balkon. Saya pernah menyampaikan kemarin, Indah tahu ada ibunya enggak? Saya tidak mau GR lagi. Tidak mau GR lagi. Saya sudah sampaikan di WA. Seorang ibu yang bersaksi. Ya, kalau saya sekarang kalau habis ibadah ini kan dirubut orang. Sudah tak doain kayak begitu masih datang lagi, saudara. Nah itu mereka datang. Ibu ini, ya tahu, saya baru tahu hari Minggu kemarin. Dia cerita, waduh, yang ngomong, Pak Eno, saya mau tanya. Iya tanya apa, Bu? Usianya udah tahu sama saya tua mana aja. Tua saya kali ya. Waktu Pak Eno menumpangkan tangan di kepala saya ada keberatan, tapi tidak bisa ceritakan. Ya udah, nggak apa-apa. Pakai keberatan apa ya? Saya nggak ngerti, nggak mau cerita. Ya udah, benar-benar keberatan saya Pak. Ada hal yang berat. Saat saya kepala saya, Pak Eno tumpangin tangan Pak Eno. Ada satu tangan lagi yang menumpangi kepala saya itu siapa? Waduh, siapa ya? Siapa Pak? Aku udah ngerti ya. Tetapi saat itu saya seperti keberatan saya diangkat dan saya merasakan haleluya, legone ndak karuan Pak. Oh, haleluya, siapa? Saya tidak tahu, tapi saya percaya tangan Roh Kudus sudah menumpangi dia. Membantu saya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya sama dengan saudara. Ya toh, pokoke mangan bestek ya tak pangan. Ya toh, pokoke galantin ya tak makan. Nah, pokoke gudeg, soto. Ya dah, nggak usah lah yang lain-lain. Ini loh saudara, sama dengan saudara. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah yang saya sembah, yang saya tinggikan. Dia membantu HDM, membantu saya untuk orang yang sakit disembuhkan. Urapi bencana, urapi umatku supaya mereka kuat. Kalau mereka kuat, mereka menang. Menang atas apa? Pergumulan hidupmu, kemalanganmu dilawan oleh Roh Kudus. Disembuhkan yang sakit, dilepaskan yang terikat, diberkati engkau yang ada pekerjaan yang sulit. Malam ini percaya, Roh Kudus melalui minyak urapan. Saudara bisa bawa sapu tangan ke depan, atau di sana nanti ada tim saya yang bagi, ada yang saya bagi di sini. Terima dengan percaya. Kalau saudara nggak percaya jangan, ya. Tetapi saudara, ini anehnya ini. Saya mendapatkan kesaksian, tak percaya dia. Menolak yang namanya minyak urapan. Tempo hari sudah saya saksikan, menolak. Tapi saat satu keluarganya sakit, tidak mudah. Pakai minyak urapan dari sini. Dan keluarganya itu disembuhkan. Dan dia menjadi percaya. Percaya bukan karena minyaknya, Roh Kudus. Roh Allah yang bekerja melalui minyak ini. Sederhana, saudara. Tapi kalau itu perintahnya Tuhan, jadi tidak sederhana. Jadi luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan untuk dia. Dia yang dimuliakan. Mari, ya, saudara-saudara, kemalangan orang benar banyak. Jadilah saudara orang benar. Sesuai apa yang menjadi syarat firman Tuhan. Saya bersama-sama terus memaju saudara menjadi orang benar. Terus sampai di mana Tuhan Yesus katakan menjadi sempurna. Seperti Yesus. Ini saudara-saudara. Kalau itu sudah kau miliki, hei, orang benar yang punya masalah, saya atau saudara, apa saja masalahnya, firman Allah mengatakan akan dilepaskan engkau dari semua masalahmu. Perhatikan baik-baik. Ini pekerjaan Tuhan. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Sekarang saudara membawa masalahmu dengan begitu berat. Saya tahu, banyak. Malam ini, bukan karena HDM, tetapi karena Roh Kudus. Apa masalahmu? Ada sakit penyakit,
Yang dokter mengatakan, no, nggak bisa. Ada masalah pekerjaan, engkau harus melakukan sesuatu. Biar Roh Kudus yang akan memberi saudara jalan. Ya, tidak dapat pekerjaan, ada pekerjaan. Ada masalah hutang piutang. Tapi saya katakan, saya tambahi saudara. Orang benar itu harus kuat. Orang benar itu harus sehat. Orang benar itu harus teruji. Apanya? Imannya. Imannya harus kuat, ada kuasa. Imannya harus sehat, tidak mendua hati. Tidak datang kepada Tuhan Yesus, lalu datang lagi kepada tempat yang lain. Harus teruji. Tahan banting. Amin. Imannya harus kuat. Imannya harus sehat. Imannya harus teruji. Ini orang benar. Hati-hati saudara. Orang benar bisa melakukan kesalahan. Jangan karena masalahmu karena kesalahan. Ya, orang benar bisa diganggu oleh iblis. Orang benar bisa diuji oleh Tuhan. Ayatnya ada semua. Saudara harus benar-benar hidup menjadi orang benar sesuai kriteria di dalam firman Tuhan. Mari saudara, ialah melalui minyak urapan ini, Roh Kudus menolong saudara, menolong saya, membantu. Kalau ada kekeliruan di hadapan Tuhan, minta ampun. Kalau iblis yang mengganggu, usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu ujian dari Tuhan Yesus, Tuhan teguhkan. Teguhkan. Biar Roh Kudus yang bekerja untuk saya dan saudara. Mari, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saudara nanti bisa mendapatkan minyak, bisa dari saya, mungkin ada pakai sapu tangan, kait segala macam boleh. Nanti tumpangkan kepada siapa saja saudara yang mau saudara datangi, tumpangin kalau sakit, apa saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berembuslah Roh Kudus di tempat ini, sambil saudara nanti menerima ini. Sudah, saya sudah doain semua. Biar kuasa Tuhan bekerja. Silakan, saudara-saudara, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Ini minyak yang kau minta. Tolong diberkati minyak ini. Tolong diberkati. Tolong diberkati. Tolong diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terima. Percaya. Kuasa Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, jangan dipakai dulu ya, sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya, dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, ini minyak urapan. Mungkin tidak sama dengan saat Engkau di dalam perjanjian lama, Tuhan, maupun perjanjian baru. Tapi ini adalah perintah-Mu yang hamba lakukan dengan tanggung jawab langsung kepada Bapa. Sekarang mereka sudah menerima minyak ini. Firman-Mu mengatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan, Engkau akan melepaskan semuanya dari itu. Yalah Tuhan, Engkau melihat apa yang sekarang sedang dialami jemaat-Mu di tempat ini. Ada yang bawa sapu tangan Tuhan, ada yang bawa tisu juga. Mereka sudah menerima itu. Biarlah Engkau yang akan mengerjakan lebih jauh, Roh Kudus. Demikian pada saat ini di telapak tangan kami ada minyak. Minyak urapan. Bukan sembarang Tuhan, tapi perintah-Mu. Dan itu sudah dikuduskan di dalam nama-Mu. Nama yang hidup, nama di atas segala nama. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Ialah minyak itu Tuhan, oleh Roh Kudus yang bekerja dengan hebat di sini, akan mendatangkan kelegaan bagi mereka. Mari kita sama-sama mengurapi, mengoles. Dan mana yang sakit silakan pakai itu sesuai kebutuhanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, pakai kata-kataku Tuhan. Roh Kudus. Haleluya. Ayo saudara saat teduh. Haleluya. Haleluya. Waralawas sanggarawas. Inalawas ya. Rata sabakarapatas sikirialawas. Haleluya. Roh Kudus. Roh Kudus. Engkau adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala ciptaan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu sudah bekerja sekarang di tempat ini. Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan mereka. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Semua akan diberi kelepasan. Haleluya. Roh Kudus, marilah. Alirkan kuasa-Mu. Penuhkan. Jangan sampai ada pikiran-pikiran atau hati-hati. Hatinya yang kurang percaya. Tapi biar berikan percaya. Engkau mengatakan Engkau beri kekuatan. Haleluya. Ayo Roh Kudus, ini bagianmu. Kerjakanlah. Banyak masalah mereka yang sulit, yang tidak mungkin. Banyak masalah yang tidak mungkin. Engkau akan membuat menjadi mungkin. Amin. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Sanggup. Amin. Tumor-tumor dipatahkan. Amin. Kista-kista dipatahkan. Penyakit-penyakit apa saja dipatahkan dalam nama-Mu. Nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh-Mu bekerja lebih jauh di tempat ini. Mari Roh Kudus. Mari. Ayo Roh Kudus. Ini bagianmu, kerjakanlah. Engkau begitu karib. Saya sangat karib denganmu Roh Kudus. Engkau tahu itu. Biar Engkau kerjakan ini. Di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu besar dan dahsyat. Engkau yang akan mengerjakan semuanya ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Uratapa sanggala warayara wasik. Haleluya. Mari Roh Kudus. Kekuatan-Mu melalui hamba lidah bibir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit. Apapun sakitmu. Sekarang tumpangkan tangan itu atas sakitmu. Di lambung, di kepala, di leher, di dalam perut, di kaki, di mata, di telinga. Bahkan ada di dalam otak. Bahkan ada di dalam roh, jiwa, tubuh. Semuanya. Engkau yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini. Dengan kuasa Tuhan yang berlimpah-limpah. Yaitu kuasa Roh Allah sendiri. Yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang ini. Segala sakitmu. Saya perintahkan. Keluar. Amin. Keluar. Amin. Keluar. Keluar. Lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak angkat. Segala akar pahit diangkat. Akar kebencian diangkat. Amin. Akar dendam diangkat. Semuanya.
Engkau melihat Tuhan, Terima kasih. mereka yang mengalami kesulitan tentang keuangan, ada yang perlu diselesaikan secepatnya. Sekarang ini, mohon gerbang langit itu tidak hanya jendela-jendela atau tingkap-tingkap Tuhan. Gerbangmu, bendunganmu, buka Tuhan di dalam namamu sendiri. Nama Tuhan Yesus Kristus turun. Amin. Berkat Tuhan yang limpah sampai engkau mengucap syukur, memuji Dia. Ada yang sulit, ada yang sulit, saudara. Rumah tangga, keluarganya, banyak yang sulit. Apa itu suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, saudara dengan saudara. Ya Roh Kudus, Engkau turunkan roh kerukunan atas mereka, roh shalom, keutuhan memenuhinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak masalah, kandungan-kandungan yang masih tertutup, pasangan-pasangan jodoh-jodoh yang masih tertutup. Biar Engkau yang membuka sesuai kebutuhan mereka. Alirkan itu, alirkan. Berapa sanggara ya lawasik, Yehova lawas sunguri ya lawas, Hinata sanggora ya lawat, Birata sanggori ya lawatik. Tuhan, Allahmu yang hidup, yang akan memulihkanmu, akan menyembuhkanmu, akan melepaskanmu, akan memberkati. Mari angkat tangan, ku nyanyi haleluya. Sungguh-sungguh ku nyanyi haleluya. Angkat suaramu, naikkan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan luar biasa. Sekali lagi, ku nyanyi haleluya.